ada gembung mayit itu kan. Gembung mayit itu apa? Ya maksudnya kan ada mayit tapi kan dia enggak ada kepalanya, enggak ada tangannya, sudah ada yang lihat sudah ada. Ya. Tapi yang sering itu kan yang namanya Nini Bundes itu yang orang nenek-nenek itu sama pocong yang sering itu. Sosok nenek-nenek sama pocong. Sering lapor pada saya itu ya gitu. Dan juga anak-anak petik itu kebanyakan sering jatuh itu dari rak-rak itu, dari orang petik jamur itu. Sering karena ketakutan itu sering terjadi. Berarti yang paling sering mengganggu itu sosok nenek Bundes itu yang sering mengganggu karya. Ya baiklah pemirsa, kali ini kita berada di lokasi bekas pabrik jamur Dieng Jaya untuk mengupas lebih dalam apa saja yang terjadi di sini. Dan kita akan menemui narasumber kita pada kesempatan malam hari ini. Dan kebetulan ini jam 12 malam, kita langsung saja ke rumah beliau. Apa kabar pemirsa? Semoga Anda dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini kita akan memenuhi permintaan para pemirsa mengenai sejarah pabrik jamur yang dulu pernah berjaya pada tahun 90-an. Lalu apa saja yang ada di sana? Kali ini kita sudah tersambung langsung oleh narasumber kita yang tidak lain adalah bekas security di pabrik jamur tersebut. Lalu misteri apa saja yang pernah ada di bekas pabrik jamur tersebut dari sejarah masa sebelum berdiri dan masa berjayanya pabrik tersebut, dengan narasumber kita yang tidak lain adalah security dari pabrik jamur tersebut, dengan Pak siapa namanya Pak? Abdul Aziz. Pak Abdul Aziz. Ya, dari menurut cerita para bekas karyawan dulu itu memang di situ tuh banyak menyimpan misteri horornya Pak. Ya cerita-cerita yang banyak. Memang banyak. Dari karyawan orang petik maupun pengawas petik maupun kepala unit ya bilang-bilang sering tahu masa ada pocong, Ya. ada yang nama orang nenek-nenek yang dinamakan Nini Bundes itu kan. Nini Bundes. Nini Bundes. Sebelumnya saya kan cerita di awal ya. Ya. Terima kasih, saya akan menceritakan apa setahu saya. Ya. Sejak dulunya ya, karena nenek moyang kita saya tidak tahu. Tapi setahu saya sebelum tanah itu untuk proyek atau tanam jamur, itu dari pembebasan tanah, dulu tanah itu beri tanah ada sebagian untuk tanam tembakau, kubis, dan sayur lainnya. Tapi kebanyakan masih tanaman kayu dan rumput-rumputan untuk membakar tembakau itu. Jadi, ya, ibaratnya sebagian alas balantara lah. Jadi, masih lindung itu lah. Hutan lindung dulu ya. Mulai 89 ini sudah ada yang untuk produksi tanam jamur. Setelah pembebasan tanah itu saya dipercaya untuk menjaga material dan bangunan yang belum jadi. Setelah bangunan sudah jadi, sudah produksi jamur, saya diangkat sebagai security. Dalam security saya 1 tahun anggota, dan berikutnya 2 tahunnya sudah diangkat sebagai danru atau kanit security tiang saya untuk gerak maju Pesurenan.
Nah, cerita-cerita tanah itu jadi banyak sekali karena ada ular yang besar. Itu kalau orang ke ladang melihat ular tersebut, pulang sakit 1 hari, 2 hari, 3 hari, meninggal. Maaf Itu saya yang potong. tahu. Berarti itu ular jadi-jadian, bukan ular biasa. Ya, ular biasa, tapi kan binatang itu sudah ada yang masukkan jin. Jadi ular biasa nih kalau sudah ada yang masukkan jin. Ya. Itu kalau ular biasa ya tidak apa-apa karena sudah kemasukan jin. Mungkin orangnya takut kan bisa kita sakit meninggal gitu kan bisa-bisa saja. Ya. Tapi karena sudah kemasukan jin. Gitu. Nah, setelah jadi proyek itu banyak yang lapor kepada saya sebagai security. Ya. Dari orang petik, dari pengawas petik, kepala unit, ada pocong, ada yang tahu orang nenek-nenek, tapi ceritanya itu karena tanah ini bundisan katanya Ya. itu Nini Bundis seperti itu kan. Sampai sekarang sudah dikatakan Nini Bundis sosoknya itu. Sampai sekarang ya memang gitu. Jadi Nini Bundis itu masih sekarang masih tersiar lah. Ya, masih jadi dunia warga ya. Nah, setelah itu dari produksi jamur mulai 90, yang paling jaya mulai 93 sampai 2003. Setelah 2004 itu mulai agak turun lah. Menyusut. Terus 2005 itu memang total itu sudah Tutup bangkrut. total. Bangkrut. Tapi kan bangunan kan masih. Ya. Apa di lokasi memang di depan bekas pabrik itu memang sering terjadi kecelakaan? Sering. Jadi ya sering sekali itu. Jadi banyak korban sepeda motor atau mobil, roda 4 itu sering ada kecelakaan di situ memang. Terus, ya juga pernah ini di depan pos proyek itu. ya. Di sekitar jam 5:30 sore itu Nurul Sudarja Ya. bawa siklun Ya. itu dari anak kecil-kecil itu katanya baru ngaji kan ada bawa Quran, bawa juz ngama apa sih, bawa buku, itu ikut mobil siklun itu. Ya penuh semobil siklun itu. Minta tumpangan berarti sama ya akan ikut ya, minta tumpangan. Setelah naik Ya. belum ke proyek sumber sudah kosong, sudah tidak ada itu. Yang Pak Nurul itu tidak tahu makan itu turunnya di mana, tapi sudah tidak ada dan sudah ringan, sudah tidak berat itu. Sudah pernah itu. Ya memang sering ada yang tahu itu, bahwa ada pocong, ada orang nenek-nenek, ada apa itu sering ada. Menurut kesaksian bekas karyawan juga dulu ada yang mengatakan ada sosok yang hantu tanpa kepala, memang ada cerita seperti itu. Ya saya tidak tahu sendiri, tapi ada yang tahu itu kan ya. Karena saya sebagai security kan ada apa-apa mesti saya dilaporkan. Mesti laporan ada ini kan gitu. Pembangunan pabrik itu apa memang ada kejadian aneh yang di luar nalar manusia, Mbak? Ya setahu saya tahu sendiri itu memang saya membuktikan ya sih, karena saya sebelum jadi security kan saya kan berikan jaga material dan jaga malam kan. Ya. Nah, kan ngenet bego atau doser kan, atau apa slender itu kan. Ya, alat berat. Nah, itu pernah saya tahu sendiri. Kayu meranak itu besar sih. Tapi sore itu sudah roboh. Pagi saya
ke situ lagi sudah berdiri lagi, itu sudah pernah terjadi itu. Berarti sore ditebang, paginya kayu itu sudah makan ada lagi. Berdiri lagi, ada lagi. Seperti semula. Sudah memang ada itu kejadian itu ada. Berarti yang namanya pabrik itu kan kalau memang pohon itu nggak bisa ditebang kan intinya harus bisa ditebangkan buat pembangunan itu. Lalu apa ada ritual yang lain buat bisa menebang pohon itu? Ya sebenarnya gini, dari pihak Humas Dieng Jaya yang namanya Hartono, karyawan dari Garung, bukan Humas, itu menyuruh kepala Lengger Condong yang namanya Pak Sugi, yang tertua, punya desa Condong, supaya mengatasi hal-hal keanehan itu sih. Akan dibayar berapapun tidak mau. Nah, terus saya daftar memang, tidak usah kemana-mana, yang penting insya Allah saya bisa mengusir bentuk jin apa saja itu kan. Nah, tapi saya tidak mau dibayar, tapi kayu tersebut untuk saya kan. Itu memang ya butuh doa memang. Sampai sekarang juga masih terus tiap tahun sudah membutuhkan itu, ada selamatan itu tanah itu sampai sekarang. Tiap tahun tetap ada. Biarpun saya keluarga, saya sekarang itu diatasi dari pihak ada dapur ibu atau lain juga masih ada. Itu memang butuh itu doa-doa di situ. Istilah bahasa Jawa itu selamatan ya, Pak? Iya. Sampai sekarang. Itu memang banyak kejadian. Contohnya saya tahu sendiri, bego itu juga ambles ya sih. Tapi kalau tidak disertai doa memang tidak bisa. Dia juga membutuhkan doa, tetap mohon kepada Tuhan supaya bagaimana bisa lancar lagi, itu memang dibutuhkan ya. Tetap pakai itu. Setelah banyak tiap malam itu ada laporan-laporan orang petik malam apa. Sering sekali yang kesurupan situ memang banyak tuh. Itu dari anak mana saja itu memang sering sekali anak-anak kesurupan itu memang banyak tuh. Ya, sampai sekarang juga. Tahun ini tidak ada selamatan itu, mesti yang ngarep itu ada yang keganggu. Entah sakit apa memang. Kalau setiap tahunnya nggak ada acara selamatan itu pasti ada yang keganggu. Ada. Tetap sampai sekarang. Saya juga cerita lagi nih Mas. Baik, dulu pertama sudah jadi proyek, saya ingat berarti dari pihak Dieng Jaya maupun direktur pimpinan lokasi Sedieng Jaya itu kepesulitan semua memang membawa macam-macam di situ. Ada kambing yang namanya kambing gendit, kambing gendit ada warnanya itu warnanya berarti putih, kan berarti tengahnya hitam ya. Itu memang dari Kaliangan sudah ada itu bawa. Juga ada ayam itu bangkok itu sampai 6 itu ya, juga selamatan dulu ya, macam-macam di situ lah. Ya pernah itu makan yang apa istilahnya yang dipercaya dari Dieng saya itu kan punya orang tua dari Jawa Timur itu kan. Makan dikasih inventaris atau gimana, dikasih mobil kijang itu untuk seluruh Dieng saya itu kalau ada masalah dari Jawa Timur. Tapi setelah Surenan saya nanggung jawab, nah itu tidak ke Surenan. Jadi kalau ada masalah itu pihak dari saya menyuruh saya berpindah ke tangan Bapak. Maka dari itu saya walaupun tidak bakat, tapi dari security sampai diangkat jadi kanit. Ya dituakan atau untuk mengamankan desa proyek Surenan itu memang dari sekitar desa Surenan saya supaya mengamankan. Alhamdulillah sampai sekarang aman semua, tidak ada masalah. Tujuannya misal kambing kendit itu tujuannya untuk apa Pak? Misal? Ya saya juga
tanya dari direktur itu, ya memang tanah yang khususnya proyek Sorinan atau Gerak Maju itu, ya ada atau mimpi atau gimana tidak tahu, memang entah jin, entah setan, entah apa, memang direktur ada yang meminta dikasih riwayat gitu sih, supaya kalau persalinan harus nyameti pakai kambing itu, kendit itu, dan ini itu sudah ada yang nyuruh, tapi dalam apa mimpi atau gimana saya tidak tahu tuh. Ya memang intinya itu harus kalau sudah kita dilaksana ini apa untuk selamatan berupa itu, katanya ya itu yang kerja ya aman sih, terus produksi jamur baik, lancar gitu ceritanya gitu kan, gitu mengamankan segala-gala lah. Menurut kesaksian para karyawan-karyawan ketika laporan sama bapak itu, misal melihat sosok apa pak, misalnya pak? Ya saya sebagai security memang sering dilapori dari karyawan petik maupun pengawas petik maupun kepala unit, itu sering ada namanya itu ada gembung mayit itu kan. Gembung mayit itu ya maksudnya kan ada mayit tapi kan tidak ada kepalanya, tidak ada tangannya, sudah ada yang lihat sudah ada ya. Tapi yang sering itu kan yang namanya Nini Bundes itu, yang orang nenek-nenek itu sama pocong yang sering itu sosok kan. Nenek-nenek sama pocong yang sering lapor kepada saya itu ya gitu. Dan juga anak-anak petik itu banyak kan sering jatuh itu dari rak-rak itu, dari orang petik jamur itu sering karena ketakutan itu sering terjadi. Berarti yang paling sering mengganggu itu sosok nenek Bundes itu yang sering mengganggu karyawan ya pak? Itu bisa digambarkan seperti apa sosoknya misalnya pak? Kalau menurut kesaksian para karyawan petik itu? Ya karena nenek-nenek itu kan karena namanya Nini Bundes, ya saya tidak tahu sendiri sih kan ada laporan dari karyawan ya sih. Ya memang itu di rambutnya itu kan ndak tebal gitu kan, ndak tebal. Bundes itu dalam artian bahasa Jawa itu nggak ada rambutnya gitu pak? Iya, di langka ya, rambutnya langka. Yang sering tahu kan itu. Yang paling sering mengganggu itu. Itu. Terus kalau sosok pocong juga sering mengganggu juga di sana kan? Iya, sering ada melihat kan mengganggu. Sering itu. Lalu sosok yang tanpa kepala itu bikin saya merinding juga nih Mbah. Kesaksian itu gimana, para karyawan itu bilangnya sosoknya seperti apa gitu Mbah? Ya bilangnya kan gitu. Jadi ya memang ketakutan ya, karena mungkin karena takut kan, lihatnya kan hanya sementara sih, kan tidak paham betul mungkin kan. Tapi karena bentuk jin atau setan kan harus sudah kelihatan kan, dilihatnya sudah tidak ada. Tidak bisa membuktikan, bisa difoto itu kan tidak bisa, karena kalau sudah lapor pada saya ke situ sudah tidak ada, jadi saya tidak bisa membuktikan. Sosoknya itu laki-laki atau perempuan kalau menurut ceritanya? Ya hanya laporan hanya gitu, tanpa kepala aja. Iya, tanpa kepala, tanpa tangan juga. Ada kaki enggak, tangan enggak gitu kan. Hanya enggak ada kepala aja. Iya. Jadi enggak. Jadi merinding saya mendengar ceritanya, sejarahnya dulu pabrik jamur. Lalu selama berdirinya pabrik jamur itu apakah juga ada banyak memakan korban jiwa di sana, Mbah? Ya, setahu saya yang meninggal aneh gitu sih. Ya hanya 2 lah. 2 di sekitarnya, yang satu itu ya sudah ibaratnya sudah agak ngomong lah, sudah punya anak 2 kan sih, tapi yang satu itu masih sekitar kelas 4 SD lah. Kelas 4 SD. Itu kejadiannya seperti apa? Ya karena itu sedang ambil kayu gelonggong itu kan, kayu besar. Itu ya hanya jatuh enggak berapa tapi meninggal itu kan. Jatuh dari kayu padahal yang jaraknya enggak terlalu tinggi. Meninggal. Yang sekitar SD kelas 4 itulah memang renang itu di bak. Renang di bak. Di daerah proyek itu. Meninggal.
Menurut informasi yang saya dapat itu di dalam lokasi PT Jamur itu memang ada makam. Ini ada, tapi itu menurut Mbah sendiri itu makam masih apa? ya setahu saya kan belum lama lah, sekitar puluhan tahun lah. Saya tahu sudah ada yang buat maesan di situ kan. Buat makam di situ. Makam di situ. Itu banyak yang pengunjung di situ dari berbagai kota mana besar. saja memang ya, ada sesaji apa itu untuk atau minta naik pangkat atau tani ben apa supaya subur hasilnya besar gimana ya, mungkin dagang supaya lancar mungkin gitu kan. Lalu ceritanya saya tanya itu namanya Tabetan makam Syekh Mahfud. Dari dulu memang sudah ada. Saya tidak tahu dari dulu, tapi setelah ini ada, saya tanya-tanya dari orang Kebumen Gombong itu yang sering ke situ. Ya. Itu namanya itu dari Syekh Mahfud itu yang situ. Ya, sisanya gini ya, tidak meninggal di situ, tapi ya pernah kemana telah istirahat di situ mungkin namanya kan apa petilasan itu ya. Iya. Petilasan sampai sekarang masih itu. Ini sampai sekarang masih buat untuk Iya. orang naruh sesajen atau minta Iya, permintaan minta apa sesajen. masih banyak sih. Banyak di kota-kota mana banyak. Sampai sekarang. Penglihatan Mbah yang naruh sajen di sana itu berupa apa Mbah sajennya Mbah? Itu ada memang ikan itu kan jahir atau ikan apa itu ada. Terus berupa buah-buahan itu ya pokoknya macam-macam buah-buahan itu ada. Ya di situ memang. Terus jajan-jajan itu pasar apa kemudian di situ ya ada nasi apa ada itu ada ayam itu apa tidak diiris-iris di ingkung apa namanya itu ya. Ada itu. Terus obo menyan, terus kembang minyak wangi itu ada sih ya. Sering. Nah saya pernah Bapak Desa nyuruh pada saya Pak Dosis itu jadi juru kunci aja itu. Tapi saya bantah sama Bapak Desa untuk apa sih juru kunci untuk apa sih? Saya tidak percaya kalau barang musik-musik tidak percaya karena minta sudah ke makam itu kan di masjid atau di rumah itu kan Tuhan kan di mana saja kan dengar dan tahu di mana saja kalau memang kita ikhlas suci memang tawadhu kata wakal insya Allah Tuhan kan meridhoi gitu. Tapi kalau dengan jin atau setan saya tidak meyakini sih, memang saya tolak itu gitu. Sampai sekarang saya memang tidak percaya. Karena tanah itu kan yang mulai kan sebelahnya kan adik saya. Ya juga mual itu. Jadi sering durakari itu ada sana sering durakari itu memang tidak percaya gitu. Sering musik-musik saya tidak pakai sih itu. Menurut saya lokasinya juga sudah enggak seangker dulu ya Pak, melihatnya dari jalan itu kelihatan sekarang sudah nyaman, udah enak dilihat lah. Karena sekarang sudah dikelola sama warga. Itu menurut Bapak itu masih ada sosok-sosok yang dulu mengganggu di situ sampai sekarang masih ada nggak Pak? Ya enggak, karena terakhir itu kan memang ya karena bentuk mimpi, tapi kan bisa berupa sih ya. Sebenarnya berupa ular sampai 3 itu memang pernah saya karena itu berjalan sih ada longsor atau banjir, saya di belakangnya itu di bawah desa Sidengok itu lah, yang jembatan ke biji sudah ada. Tapi komentar saya sekarang itu kan keliling lah, sudah tidak menempat di proyek sih. Dulu kan di air terjun yang namanya Sepawon sih. Curug Sepawon, cara istilah Sepawon itu rumahnya kan di situ dulu. Karena itu saya
belum dalam mimpi tapi sih Ya, saya diletakkan di bawah desa Sedengok, Jawaran. Nah sekarang ya sudah keliling, mungkin ada yang kadang-kadang mertamu mungkin ya. ke itu mata air atau Tux Bindot itulah. Nah itu ada yang ke kayu cemara yang itu tejeng itu mungkin gitu. Berarti, karena saya yang angker-angker itu saya supaya gimana supaya mengusir itu jin atau setan yang di situ, memang saya disuruh itu memang. Berarti sekarang intinya makhluk-makhluk yang di situ itu udah berpindah tempat mungkin ya, Pak? Berpindah tempat. Ya. Kan untuk bekas jamur itu memang sudah aman sekarang, sudah ada masalah, sudah ada gangguan apa-apa. Tapi untuk tempat lain memang ada yang terjadi ya juga. Saya contohnya itu ya pernah itu almarhum Mbah Jawawi karena Tux Bindot itu jurusannya dari lurus sama Sumur Salatunda itu. Ya, dekat sama lurus, Sumur Salatunda ya. Nah itu memang saya usir jin itu, Ya. tanah itu bisa ditanami. Tapi saya memang kejadian anak itu, anak sehat-sehat. Untuk itu saya tutup, saya kasih batu bisa ditanami. Anak itu bisa sakit di rumah sakit, digarung sampai 5 hari tidak apa-apa, diparakan 7 hari tidak apa-apa sih. Setelah kita ya biarpun musik atau gimana saya yang tidak tahu, karena permohonan ini bisa nyembelih kambing itu ternyata tidak pakai dokter ya sembuh itu kan aneh kan gitu. Itu sebendot itu kan mata air ya, mata Pak? Air itu ditutup tutup sampai batu dan diuruk tanah kan. Ya. Sekarang sampai kena tanami bisa ditanami sekarang, Mak. Itu kan sudah pernah terjadi, memang itu memang saya yang ini Bapak dikasih mimpi untuk melakukan seperti itu ya, Pak ya. Nah ada kejadian lagi yang namanya kayu cemara. Kayu cemara. Di tedang-tedang itu kan berarti kan ada batu yang besar kan, tedang kan berarti kan. Ya. Kayu itu kalau tidak salah tingginya atau panjangnya itu sudah sampai 30-an meter lah, 30-an meter. Itu ceritanya almarhum Mbah Jamjini Sondong. Itu kalau ada tukang dari Kali Bening, dari Kali Bumbong, dari mana saja, kita supaya nyoba menegor akan dibayar berapapun. Untuk menebang Mbah Haji Jamjini almarhum mau, tapi ternyata telah nyoba negor, pulang sakit 2 hari 3 hari meninggal itu. Katanya almarhum Mbah Jamjini bilang sama saya gitu. Nah, atasi saya ternyata bisa aman, bisa roboh, bisa jadi kayu. Sampai sekarang masih saya buat apa? Lesung, Pak, untuk dulu kan untuk jagung, Pak. Ya. Jagung. Sampai buat lesung untuk bekas, sampai sekarang masih disondong, masih. Ya sudah terjadi itu memang. Di keanehan-anehan itu memang atau pindah tempat atau gimana saya tidak tahu. Setelah itu kayunya yang menurut Mbah siapa itu namanya? Mbah Sondong itu? Mbah Jamjini. Iya. Memang kayunya itu memang di situ terkenal angker. Iya. Ya, menyuruh orang untuk menebang itu nggak ada yang bisa. Terus baru sampai ke jenengan baru bisa ditebang. Ya. Terus ada lagi kejadian ini, Arif, Mbak Zed, mungkin Arif kan tahu Mbak Zed kan, kayu itu namanya kayu gemberong lah. Kayu kan 2. Ceritanya itu untuk pintu orang tapak ke Gua Jimat lah. Tapi pintunya kan di Banset kan. Kayu itu ditegor, anaknya Pak Tamzis, anak sehat-sehat dulu meninggal sampai 2. Satu meninggal dikubur di rumah, meninggal lagi. Kayu sudah roboh itu, tidak ada yang berani ngerumat dulu.
itu saya itu setelah yang ditebang nggak ada yang berani enggak ada itu Banjat itu suatu daerah berarti Pak ya tuk Banjat ini oh mata airnya ada juga di yang namanya mata air Banjat mata air Banjat ini sebelah desa dekat tuh dekat ya pernah terjadi itu ya menghabiskan saya juga. Menarik sekali mengenai mata air Sibendo dan mata air Banjat itu kita akan ulas lagi di episode yang akan datang. Lalu pesan apa saja Mbah yang bisa diambil dari setiap kejadian ini untuk pemirsa di rumah yang sedang menonton? Ya, saya semua pemirsa yang ada di rumah atau di mana saja, ya saya pesan, memang keanehan-keanehan itu memang Tuhan menciptakan ada jin, ada setan. Memang percaya memang ada, tapi ada yang diganggu, ada yang tidak. Jadi manusia itu harus percaya sama Allah kan. Semua perlindungan apa saja pada Allah. Contohnya saya ada yang angker, ada yang gimana, ternyata saya bisa mengatasi, berarti kan lebih tinggi kan Allah, tidak ada lagi kan. Saya sampai sekarang saya memang percaya sama Allah, tidak lain-lain. Memang apa perlindungan apa saja itu memang kepada Allah. Nah, mohon sama pemirsa, cerita saya ini ada yang memang saya tahu sendiri dan ada yang cerita orang-orang dulu. Jadi mohon maaf kalau mungkin saya salah kata, karena saya dari cerita orang dulu juga, dan saya ada yang saya tahu sendiri atau saya menangani sendiri itu. Mohon maaf pada pemirsa. Assalamualaikum. Ya, menarik sekali menurut kesaksian dan cerita dari Bapak Abdul Aziz ini. Bagi pemirsa di rumah yang ingin menceritakan pengalaman pribadinya tentang horor, bisa hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih.